Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Bapak Sahlan Lubis mengenai tradisi adat Mandailing, yaitu adat kelahiran Mangupaupa. Sebelum kami mewawancarai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arif Alamsyah Siregar. Saya Rita Muhammad Japane. Saya Bunga Puspita Lubis. Saya Jasya Barasution. Saya Alia Aulia Siregar. Baik, langsung saja. Izin mewawancarai Pak Oke, boleh. tentang tradisi adat Mandailing tadi apa? Mangupaupa. Mangupaupa. Ya. Setahu saya nih Pak, kan ada tuh bayi baru lahir, dia itu seperti langsung dibawa ke tepian untuk dimandikan dia Pak. Itu betul Pak? Ada Tepian mana ini? ke air kamar mandi gitu, Pak. Oh, dibawa ke Ya. Itu kamar betul Pak mandi. adanya Pak Oh. di tradisi adat Mandailing Mangupaupa itu Pak. Ya pertama memang Bapak kan Lubis, kelahiran Medan. Secara detail adat Mandailing itu memang tidak lengkap gitu ya. Tapi untuk terkait dengan pertanyaan pertama, apakah ketika anak dilahirkan terus dibawa ke tepian, sepengetahuan Bapak selama ini membawa anak yang baru lahir ke tepian kamar mandi atau tepian sungai itu tidak ada. Setahu Bapak tidak ada. Tapi kalau upah-upahnya nanti ada. Tapi kalau bawa ke tepian tidak ada. Sepengetahuan Bapak seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh saudari Dwi. Oke, baik, terima kasih. Pak, saya mau nanya, saat melakukan tradisi Mangupaupa, apa yang diucapkan oleh pengupa-ngupanya? Apa yang diucapkan oleh orang yang mengupah-ngupanya gitu ya. Biasanya kalau ucapannya itu Horaston di Madingin, Pirton di Matogu. Nah, biasanya itu yang diucapkan. Artinya kira-kira itu mudah-mudahan tondinya itu bersemayam pada diri bayi ini sampai dengan dewasa lah, sampai dengan dewasa. Jadi tondi itu kan semangat. Jadi agar semangatnya itu terus menyertai si anak sampai dengan dewasa. Itulah maksud daripada tujuannya dan itulah ucapannya. Biasanya begitu yang diucapkan, Horas tondi madingin, Pirton di mati. Sepengetahuan Bapak. Ada Oke, lagi? lanjut untuk pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Bunga. Pak, saya mau nanya, menurut Bapak apakah tradisi mengupah-upah anak yang baru lahir sesuai dengan tradisi Islam? Baik, pertanyaan dari Bunga ya. Oh, Bunga ya. Kalau dari Bunga, apakah mangupah-upah itu sesuai dengan tradisi Islam? Jadi kalau menurut Bapak, mangupah-upah itu kan bagian daripada doa baik yang kita ucapkan kepada anak yang baru lahir. Salah satu tadi yang Bapak sampaikan itu mendoakan anak agar semangatnya itu, tondinya itu tetap melekat pada diri anak sampai dengan dewasa. Jadi dia tetap semangat, gitu, tidak sakit-sakitan. Nah, kalau kita lihat dari tujuan itu, maka menurut Bapak tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam, karena memang Islam menganjurkan kita untuk selalu mendoakan yang baik-baik, bukan mendoakan yang buruk, yang baik. Jadi kalau kita lihat dari tujuannya, maka tradisi ini sesuai dengan tradisi atau ajaran Islam. Cuman memang teknisnya saja berbeda. Kalau mungkin dalam Islam kita mendoakan, angkat tangan, bahasanya mungkin bahasa Arab. Kalau ini kan bahasa Mandailing gitu ya kan. Horaston di madingin kan gitu, Pirton di matogu kan gitu kira-kira. Tapi kalau ditinjau dari tujuannya sesuai kalau menurut Bapak. Oke, ada lagi? Oke, lanjut untuk pertanyaan keempat yang akan disampaikan oleh saudari Rita. Baik, Pak, saya mau bertanya.
Apa tujuan dari seorang ibu yang baru lahiran melakukan tradisi marsidudu? Marsidudu, apa maksud tujuan dari seorang ibu yang baru lahiran melakukan marsidudu ya? Marsidudu, kadang-kadang mungkin kalau Bapak nggak salah, marsidudu ini kadang-kadang disebut juga seperti mengasapi. Jadi si ibu yang baru lahir itu disungkup, diasapi gitu. Mungkin itu maksudnya, tujuannya ya. Pertanyaannya, tujuan daripada marsidudu. Jadi marsidudu itu biasanya kalau sepengetahuan Bapak itu di kampung kita di Kota Nopan, Sayung Mencar, itu marsidudu itu dilakukan oleh ibu yang baru melahirkan, pertama untuk memulihkan stamina yang sudah terkuras ketika melahirkan, karena dia diasapi itu, jadi keringatnya keluar. Jadi dia biasanya setelah marsidudu staminanya kembali pulih, jadi memulihkan stamina. Yang kedua ya termasuk melancarkan peredaran darah, karena kita dihangati, dia kan disungkup. Jadi peredaran darah dia itu kembali normal, sehingga semangat itu juga ya pasti akan mengalami perubahan. Nah, selain itu juga bisa membuang senyawa toksin yang ada dalam tubuh si ibu. Kenapa bisa membuang? Karena ketika dia marsidudu itu, keringat itu kan keluar. Jadi melalui keringat itulah toksin-toksin yang ada dalam tubuh si ibu ini dibuang, sehingga dia pun bisa lebih cepat pulihnya setelah mengalami lahiran lemas kan, jadi dia cepat pulih begitu. Jadi marsidudu itulah kalau menurut Bapak tujuannya memulihkan staminanya gitu kan, melancarkan peredaran darah, terus membuang toksin-toksin atau apa ya, toksin lah kalau bahasanya ya, senyawa toksin yang ada dalam tubuh si ibu tadi. Nah itu kalau sepengetahuan Bapak, kalau salah minta izin ya kan. Nah, ada lagi nih. Oke, untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima akan disampaikan oleh saudari Alia. Nah Pak, saya mau nanya ini pertanyaan terakhir. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tradisi mengupah-upah kelahiran seorang anak dari faktor sosial, ekonomi, atau akulturasi budaya, Pak? Terima kasih, Pak. Apa saja penyebab terjadinya perubahan Tradisi mengupah-upah. Iya, tapi tadi udah dijawab itu. Jadi kalau menurut Bapak itu tadi termasuk ada pertanyaan, tapi di situ ada jawaban gitu. Apa faktor penyebab perubahan tradisi dalam masyarakat? Nah itu si siapa namanya? Alia. Oh iya, si Alia bilang tadi sosial ekonomi, akulturasi budaya. Itu sebenarnya bagian daripada penyebab terjadinya perubahan pada tradisi. Jadi sebenarnya kalau menurut sepengetahuan Bapak tuh ada 3. Yang pertama faktor pergaulan. Nah, jadi faktor pergaulan itu ya kita nih umpamanya ini kebetulan ini sukunya Mandailing nih, tadi Bapak dengar tuh ada Nasution, ada Siregar, ada Pani, ada apa tadi itu lagi? Ini Lubis. Nah, jadi pergaulan kita inilah kan terjadi pergaulan. Nah, kita ini di sini sama. Tapi ketika kita bergaul di luar tuh nanti kan ada di situ yang Melayu, ada yang Jawa. Jadi kalau menurut Bapak yang pertama yang menyebabkan terjadinya perubahan pada tradisi budaya itu pergaulan. Yang kedua sosial ekonomi. Jadi sosial ekonomi itu juga merupakan salah satu penyebab perubahan budaya. Kenapa sosial ekonomi? Ya karena kalau dalam adat kita Mandailing, anak baru lahir nggak diupah-upah kan kurang elegan rasanya. Wah kayak nggak punya duit aja kan gitu kan. Masa cuman telur, beras, nggak ada. Jadi kan faktor itu gitu. Tapi kadang-kadang memang kalau dia ketiadaan, itu kan bisa menyebabkan terjadinya perubahan tradisi. Alah nggak ada duit mau kemana? Nah, jadi bergeserlah tradisi. Baru bisa juga yang ketiga mungkin karena akulturasi budaya. Jadi percampuran budaya di mana kita yang Mandailing mempertahankan budaya kita, nanti yang Melayu berusaha mempertahankan budaya yang kental itu gitu kan. Jadi akulturasi budaya itu, pertukaran budaya itu kadang-kadang
mungkin di awal kita bisa bertahan dengan budaya kita, kan begitu. Tapi ketika kita bercampur dengan suku yang lain, ini nggak akan mungkin juga, harus dipertahankan. Contoh, waktu bapak menikah, bapak orang Mendeling, ibu kalian di rumah bukan orang Mendeling. Jadi bagaimana kalau dilakukan budaya pada orang Mendeling itu, nanti selesai menikah itu kan mantennya langsung dibawa nih, mau ada yang undangan, nggak ada undangan, ya manten perempuannya dibawa gitu. Tapi di budaya lingkungan bapak kan nggak seperti itu. Orang sampai jam 10 malam pestanya, masa orang undangan mantennya nggak ada, kan rasanya cukup aneh gitu. Jadi walaupun kita berusaha mempertahankan, tapi karena sudah percampuran budaya antara dua suku atau beberapa suku, ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada tradisi suku-suku tertentu. Jadi kalau menurut bapak, 3 hal itulah yang mempengaruhi terjadinya perubahan budaya. Mungkin itu. Ada lagi kira-kira, ini karena jamnya udah apa nih, bapak mau ngisi lagi nih ya? Mungkin cukup sekian wawancara yang bisa kami sampaikan. Kami tarik kesimpulan, Mangupaupa itu ada nggak bayi baru lahir itu dimandikan ke tepian? Jawaban Pak Salan tadi nggak ada ya Pak? Sepengetahuan bapak. Iya, Tadi nggak ada ya, Pak? sepengetahuan. Iya, nggak Jadi ada. itu tidak ada, akan tetapi ketika Mangupaupanya nanti ada gitu ya Pak? Ya, kalau Mangupaupa ada Mangupaupa. Dan yang kedua tadi ada pertanyaan, apa sih yang diucapkan oleh Mangupaupa gitu? Yang diucapkan oleh Mangupaupa itu oras tondi mandiin pir tondi matogo, yang artinya semoga tondi itu bersemayam dengan mantap dalam dirimu gitu. Iya. Oke, yang Semangatnya ya, tetap. semangatnya tetap. Oke, yang ketiga, apakah tradisi Mangupaupa ini sama halnya dengan tradisi Islam ya Pak? Sama halnya gitu ya Pak, cuman perbedaannya itu ketika di tradisi Islam memakai bahasa Arab gitu ya Pak. Ditinjau dari tujuan, Ya. ya tidak melanggar tradisi atau ada dalam tradisi Islam, karena mendoakan hal yang baik. Ya. Dan kalau di Mandailing dia kan pakai bahasa Mandailing. Ya, hanya pada bahasa saja, tapi kalau tujuannya sama-sama mendoakan. Ya. Dan tadi ada juga tujuan seorang ibu melahirkan melakukan tradisi Marsi dulu. Seperti dibilang Bapak tadi, itu tujuannya yang baru melahirkan untuk memulihkan stamina gitu ya Pak. Baru melancarkan peredaran darah dan membuang senyawa toksin dalam tubuh atau senyawa racun gitu ya Pak. Iya, betul. Dan yang kelima itu faktor-faktor yang apa saja yang menyebabkan tradisi Mangupaupa itu apa? Pergaulan, perubahan. Jadi Itu yang pertama tadi pergaulan ya Pak. pergaulan, Sosial ekonomi, sosial ekonomi dan akulturasi atau budaya. pencampuran budaya. Gitu. Iya. Itu tadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan. Apabila ada kesalahan dalam wawancara kami ini, kami minta kepada Allah dan minta maaf kepada saudara-saudari. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.